Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Rabu tanggal 11 Mei 2022. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, semoga kami percaya akan cahaya yang telah Kau nyalakan dalam diri Yesus Putramu. Semoga Roh-Nya selalu membimbing kami di jalan-Mu selama kami masih Kau perkenankan hidup di dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu dalam masa Paskah yang keempat, diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai 50. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Yesus yang baru saja kita dengar bersama, yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, perlu kita pahami dengan baik. Ada banyak orang yang mengartikan secara sangat dangkal. Jika seorang bukan Kristiani menolak Yesus, langsung kita hakimi sebagai orang yang menolak keselamatan. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Di tengah masyarakat yang plural, baik pemikiran maupun agama, tidak mudah rasanya bagi orang yang tidak mengenal Yesus untuk menerimanya begitu saja. Contohnya,
seorang yang terlahir dan dibesarkan dalam keluarga dan masyarakat Muslim pasti tidak akan begitu saja menerima pewartaan tentang Yesus. Dan ini sangat wajar, tidak bisa disebut sebagai kesalahan, apalagi dosa. Karena itulah Injil pada hari ini pertama-tama ditujukan untuk kita, para murid Yesus, agar semakin mengimani Yesus sebagai Dia yang dari Allah. Sehingga berangkat dari iman yang semakin mendalam itu, kita mewartakannya baik dalam kata maupun perbuatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, persoalan seringkali terletak pada materi pewartaan kita. Pewartaan iman akan Yesus yang dikemas dalam fanatisme yang sempit justru akan mencederai pewartaan itu sendiri. Orang bukannya semakin mengenal Yesus, mereka malah semakin antipati dengan Yesus. Kita perlu mengingat momen Pentakosta ketika Roh Kudus turun atas para rasul. Semua orang yang ada di situ mengerti tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan Tuhan bagi manusia. Jadi, yang pertama-tama perlu kita wartakan dalam kata dan perbuatan adalah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Allah pada kita, yang kita yakini memuncak dalam diri Yesus. Selain itu, kita mengundang semakin banyak orang untuk menghidupi prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran Allah yang secara gamblang ada di dalam setiap sabda Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita semakin memahami dan mendalami apa arti iman kita sebagai orang-orang percaya. Dan semoga dengan semakin memahami, mengerti iman yang kita miliki, hidup kita pun semakin terarah dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.